Apa yang membedakan program ini dengan program yang sudah pernah ada? Dan apakah menurut Pak Wali itu program yang dulu tidak cukup untuk mengantisipasi tren yang ada gitu? Iya, jadi memang sekarang persoalannya agak berbeda setelah muncul varian 4 varian baru, ya sampai varian kan ada sekarang Kappa yang baru. Jadi sudah 5, ya 4 varian ini mulai dari Brasil, Inggris, Afrika Selatan dan India. Ini kan 4 varian baru. Nah, alhamdulillah Makassar sekarang punya regen PCR yang bisa mendeteksi semua varian. Nah, jadi memang yang terjadi di Makassar, ini saya ikuti betul. Pertama dari klaster perjalanan. Jadi tadinya Makassar itu 2, 3 satu hari, kadang-kadang 0, kemudian paling banter 12. Tiba-tiba datang pekerja dari Kudus dan dari Grobogan, ya kemudian langsung meledak 98 waktu itu. Ternyata terakhir diketahui 10 di antara mereka adalah Delta. Nah, dari sinilah awalnya. Kemudian kami mendapat telepon dari 112, rata-rata di perjalanan di hotel-hotel, orang-orang yang datang dari Jawa, rata-rata dari Jakarta, Surabaya dan Bali. Nah, itu tempat. Nah, jadi dari klaster perjalanan ini sekarang sudah pada klaster rumah. Nah, pada saat klaster rumah inilah Covid Hunter kami yang dengan 47 mobil untuk melayani 153 kelurahan ke bawah, akhirnya kan tracing kami banyak kami dapat di klaster perumahan. Akhirnya meningkat. Ya. Jadi meningkat itu dari temuan. Jadi sebenarnya begitulah keadaannya. Nah, sehingga dari peningkatan yang ditemukan oleh tracing, karena kemarin Pak Airlangga memaparkan performa tracing di seluruh Indonesia, Makassar itu 72% dari target maksimum tracing. Kita jauh lebih baik daripada kota-kota lain di Indonesia. Artinya karena tracing inilah, saya pikir kalau kita jujur aja lah, ya memang begitu ya begitu aja. Artinya dalam artian data-data jangan dimanipulasi, sehingga ya risikonya kita masuk level 4. Jadi ini lebih daripada temuan kerja-kerja Makassar Recover yang akhirnya menemukan banyak kasus di rumah tangga yang kemudian kita masuk level 4 seperti naik kasusnya. Sebenarnya tidak naik, temuannya yang banyak. Temuannya yang banyak. Kasus memang sudah ada di bawah, tapi tidak ditemukan. Karena kita turun, kita temukan semua. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dikhawatirkan semula bahwa perilaku tim yang turun ke lapangan ini yang bisa menjadi carrier baru sebetulnya tidak terjadi sebetulnya ya. Karena kita full ya beberapa juga ada kritikan yang kita sempurnakan, misalnya harus kita semprot alkohol 70%, terus tidak boleh kontak fisik, itu benar, kita ikuti semua kok. Dan itu apa yang menjadi saran dan kritik publik itu kami rubah SOP-nya, makanya kami stopkan dulu 2 hari itu, kami training kembali. Terus kami periksa semua yang sertifikat vaksinasinya. Oke, kemudian kita swab semua. Nah, ini sudah swab, kita training sekarang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu sebetulnya patah argumentasi dan kecemasan masyarakat sampai ada imbauan tutup pintu, jangan terima kalau di luar saja. Itu sebenarnya kekhawatiran yang berlaku. Tapi itu benar, memang lebih bagus di luar pagar, di luar lebih aman, lebih bagus. Kami bikin SOP di dalam teras atau di luar pagar, tidak boleh masuk rumah. Ya, kami memang bikin SOP begitu. Jadi lebih bagus ya udara luar. Jadi itu penyempurnaan dari saran masyarakat, Pak. Termasuk orang kalau tidak mau pakai alat itu, kalau ada alatnya sendiri, silakan pakai alat sendiri. Misalnya tester. Ya, misalnya oximeter, tensimeter sama suhu, silakan. Bahkan kalau dia tidak mau dikunjungi, kita kirimkan aplikasi deteksi mandiri. Nah, kenapa? Karena kami siapkan QR code untuk jadi bahagian komunikasi warga dengan pemerintah kota. Baik. Jadi kita akomodir kok semua ide. Nah, kecenderungan kita ini bagaimana? Dengan adanya misalnya pembatasan. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Jadi masyarakat lakukan agar kekhawatiran terhadap itu tidak terjadi gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari epidemiolog tiap Senin, ini sebentar saya dapat presentasi bahwa memang kekhawatiran kita dari awal, dari kira-kira bulan lalu
kita khawatir adalah orang isoman, isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri tidak sesuai standar, misalnya pada saat itu masih 1.000 orang isolasi mandiri. Kalau besok dia tularkan 1 orang, itu jadi 2.000. 2.000 tularkan 1 orang jadi 4.000. Nah inilah yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam laporan yang sudah terkonfirmasi, itu justru menurun sebenarnya. Padahal tinggi temuan sekarang 2.998 orang yang lagi terpapar hari ini. Ternyata banyak yang sembuh. Tambah 700 tapi banyak yang sembuh. Jadi posisi hari ini sekitar hampir 3.000 lah orang yang sedang sakit. Jadi itu datanya orang yang sedang sakit di Makassar itu ada 3.000 dan ada sekitar 34.000 lebih orang yang pernah sakit, termasuk orang yang sakit, kan begitu datanya. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat terkonfirmasi saat ini itu justru menurun. Dulu kemarin 3.300. Apa itu, Pak? Jadi 3.300 orang yang sedang sakit rumah. Hari ini, yang ada di rumah dan ada di rumah sakit. Nah, hari ini pada saat ditemukan 700 lebih 2 hari lalu, tapi justru orang yang sakit itu 2.900 lebih, tidak cukup 3.000. Jadi ada penurunan 300. Artinya apa? Bahwa ada kesembuhan, banyak kesembuhan juga terjadi. Nah, seperti itu. Ya, jadi lihat data, jangan hanya jumlah orang sakitnya, harus dilihat juga jumlah orang sembuhnya dan jumlah yang pernah sakit. Nah, sehingga kita lihat bahwa grafik itu akan kelihatan di situ. Nah, apa yang kita lakukan oleh masyarakat adalah kalau tidak terlalu butuh pergerakan, di rumah saja, kira-kira begitu, supaya ada interaksi itu dikurangi. Itu intinya PPKM, interaksi yang dikurangi. Interaksi yang dikurangi. Ya. Interaksi, jadi batasi dirilah. Ya. Virtual, seperti ini virtual yang benar. Kita membatasi, sangat membatasi, Pak. Iya. Nanti beberapa orang yang tidak mau datang, saya dari kantor aja, tapi kita bisa laksanakan ini apa kan, yang kita. Ini kan namanya interaksi. Jaga jarak. Interaksi. Bisa kan verbal dan bisa virtual. Antara verbal dan virtual, saya kira begitu. Ya. Kalau melihat program ini, Pak, ini kan suatu program besar sekali. Iya. Tetapi saya mau tahu dulu, bagaimana sebetulnya, apakah kita ini positivity rate rendah, tapi temuan banyak karena adanya Satgas lalu meledak. Iya. Seolah-olah meledak. Seolah-olah meledak, betul. Nah, kira-kira kira-kira positivity rate di Makassar ini seperti apa sih, Pak? Saya buka data. Ya, positivity rate itu beragam-ragam menurut minggunya. Itu bisa minggu, bisa per hari. Ya, misalnya kita kadang-kadang RT kita kadang-kadang 0,77 kan menurun. Ya. Kadang-kadang dia sampai 2. Nah, cuma kalau kita lihat seperti ini, saya izin memperlihatkan datanya, ya. Boleh. Misalnya gini, ini datanya kita lihat ini. Kita itu sudah gelombang ketiga. Jadi gelombang pertama waktu tahun lalu. Ini November. Nah, 2020. Pada saat seperti ini kita lihat. Pada saat ini kita sudah prediksikan bahwa kalau isolasi mandiri gagal, maka dia akan naik 2 kali lipat. Benar. Ini gagal lagi 2 kali lipat lagi. Nah, kalau ini RT-nya bisa sampai 3 RT-nya kalau begini. Ya. Termasuk positivity rate-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita posisi ini. Nah, di sini memang sudah ada penurunan. Mudah-mudahan ini sudah mulai penurunan. Tapi yang jelas adalah kalau kita lihat dalam jumlah kematian, ini yang kita cukup khawatir. Ini kita lihat Makassar ini. Dari seperti ini, Idul Fitri, masuk begini, dan sekarang merah semua. Nah, ini per kecamatan. Nah, ini merah semua. Nah, yang paling adalah tentang sekarang total semua kecamatan ya, merah semua ya? Merah semua, merah. Nah, ini yang paling kita khawatirkan, yaitu diagram tentang kematian. Jadi kematian yang ada pada minggu ini itu sama dengan kematian tertinggi pada November lalu. Mudah-mudahan itu sudah puncak, Ya, jangan sampai ini naik lagi. Artinya posisi-posisi diagram ini sudah membentuk pola yang kita harus putus. Salah satunya itu adanya isolasi apung. Ada isolasi yang kita termasuk juga sistem isolasi di rumah mandiri yang digital. Kami lagi rancang itu, jadi bagaimana memonitor orang isolasi di rumah.
dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dimonitor, diberi obat, kemudian secara virtual kita memberikan konsultasi kepada mereka di rumahnya masing-masing. Nah,